Fitnah keji selama berabad-abad sering dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang tidak berdasar mengenai pernikahan di bawah umur, dan ini adalah sebuah serangan yang dibangun di atas ketidaktahuan sejarah dan kebencian ideologis. Namun, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membalikkan narasi. Fakta dunia menunjukkan bahwa eksploitasi sistematis terhadap anak di bawah umur, termasuk predatorisme seksual dan pedofil, justru tidak lahir dari rahim umat Islam. Data global mengungkapkan bagaimana kemunafikan hukum di negara-negara yang mengaku paling progresif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri, pernikahan di bawah umur itu masih legal di mayoritas negara-negara bagiannya melalui berbagai celah hukum. Nah, lebih dari itu, industri pornografi anak dan jaringan perdagangan manusia berskala internasional justru berkembang pesat di jantung peradaban barat. Jadi ini adalah sebuah realitas yang mengerikan yang kontras dengan narasi perlindungan anak yang mereka dengungkan selama ini. Ya, yang sering didiktekan ke dunia Islam. Dan baru-baru ini, melalui sebuah dokumen Epstein yang mengguncang pilar kekuasaan dunia saat narasi palsu mencoba untuk menyudutkan Islam, berkas Epstein justru membuka kedok asli dari mereka yang selama ini berlagak sebagai polisi moral dunia, menyingkap bahwa sementara mereka menyerang Islam, mereka sendiri memelihara sistem eksploitasi anak yang terorganisir sebagai instrumen kekuasaan. Jadi untuk memahaminya, teman-teman, mari kita angkat sedikit ceritanya bahwa narasi ini berasal dari sebuah ketukan palu di ruang sidang di New York yang akhirnya itu membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Berkas Epstein yang menjadi perbincangan dunia itu bukan sekedar kumpulan gosip para selebritis, melainkan ada ribuan atau begitu banyak halaman dokumen hukum yang berasal dari gugatan perdata dari seorang yang bernama Virginia Giuffre melawan yang namanya Ghislaine Maxwell yang bertindak sebagai mitra kerja dari Jeffrey Epstein ini. Nah, isinya apa sih dari berkas-berkas itu, kenapa penting? Jadi isinya adalah ribuan halaman dokumen-dokumen hukum, mulai dari transkrip pengakuan di bawah sumpah, rekaman, email, sampai catatan penerbangan pribadi yang selama bertahun-tahun itu disembunyikan pengadilan. Singkatnya begini, berkas ini itu adalah buku besar yang mencatat operasi-operasi perdagangan manusia dan pemerasan seksual yang selama puluhan tahun itu berjalan mulus di depan mata hukum Amerika. Tapi kalau kita mau teliti lebih dalam lagi, ini bukan sekedar kasus kriminal asusila biasa. Kita sedang melihat sebuah infrastruktur intelijen yang sangat rapi, sebuah jebakan super trap yang sengaja dirancang untuk menyandra orang-orang paling berkuasa di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Karabani di sini kembali lagi di ruang dengar teman-teman semua di siaran radio kita. Dan bismillah, mari kita lanjutkan narasinya dan simak sampai akhir biar faham. Jadi si Jeffrey Epstein ini, dia sendiri itu adalah seorang miliarder. Bisa disebut sebagai miliarder misterius yang membangun karirnya sebagai pengelola keuangan elit. Namun fungsi sebenarnya, dia adalah seorang fasilitator jaringan predator seksual yang sudah berskala internasional. Anda bisa bayangkan itu. Dan fakta kejahatannya itu membongkar kemunafikan otoritas moral barat. Jadi di saat mereka sibuk menfitnah dunia Islam, mereka justru mengorganisir eksploitasi seksual terhadap anak. Dan itu dilakukan secara masif dan terencana di berbagai properti mewahnya si Jeffrey Epstein ini. Termasuk di pulau pribadi yang bernama Little Saint James yang melibatkan elit global. Dan berkas ini menjadi sangat penting karena itu mengungkapkan mekanisme bagaimana seseorang itu akan dijebak dan kemudian tersandra. Dan ini adalah praktek social engineering. Kalau ada social engineering digital, maka ini adalah social engineering sosial, di mana permainannya adalah seperti ini.
Jadi si Epstein ini dia akan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungannya yang eksklusif. Lalu dia akan menyediakan segala fasilitas atau segala bentuk yang akan diinginkan oleh tamunya ini. Termasuk segala yang berbau dengan maksiat. Tanpa sepengetahuan dari tamu-tamu yang mereka undang ini, jebakan itu dipasang. Setiap ruangan ada kameranya yang akan mengintai pergerakan dari tamunya ini. Dan sebagai contoh, kasus yang muncul dalam laporan ketika seorang tokoh petinggi yang berpengaruh, apakah dia pejabat, apakah dia pebisnis, politikus, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian terlibat dalam aktivitas amoral, maka rekaman tersebut itu akan disimpan dan itu akan menjadi asuransi politik. Jika di masa depan si tokoh itu mencoba untuk mengambil kebijakan yang berlawanan dari kepentingan jaringan ini, mereka akan diancam dengan publikasi rekaman tersebut yang otomatis itu akan menghancurkan karir, keluarga, reputasi mereka selamanya. Jadi sampai di sini kita paham ya. Jadi seperti itulah jalan ceritanya sehingga tokoh-tokoh itu akan tersandra. Oleh karena itu mereka akan melakukan segala yang diperintahkan oleh orang yang menyandranya ini. Nah, siapa-siapa saja tokoh-tokoh dunia yang namanya masuk, ya ada begitu banyak. Dan salah satu yang muncul dalam dokumen ini itu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pemerasan itu bekerja. Seperti Pangeran Andrew dari Inggris, mantan Presiden Bill Clinton hingga Bill Gates itu tidak hanya kehilangan kredibilitas publik, tetapi posisi politik mereka menjadi lumpuh. Dan ketika kita berbicara tentang perubahan sikap politik yang paling mencolok, itu terlihat pada Donald Trump. Jadi selama masa jabatannya, publik itu melihat bahwa kebijakan radikal Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dia mengatakan the Jerusalem is capital of Israel. Dan ini adalah sebuah kebijakan yang selama puluhan tahun dihindari oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya karena melanggar hukum internasional, katanya seperti itu. Namun kemudian teka-teki ini baru terjawab melalui memo FBI pada tahun 2020 yang terungkap kemudian yang menjelaskan bahwa Trump ini sudah dikompromikan oleh Israel. Artinya dia sudah dibawa kendali Israel. Bahkan orang sekaliber Elon Musk ya terjerat lewat jejak keuangan di JP Morgan. Itu adalah bank raksasa yang menjadi supporter penyokong dana utama bagi Epstein ini. Tokoh jenius seperti Stephen Hawking pun tidak luput dimanfaatkan dan namanya digunakan oleh Epstein ini sebagai tameng untuk menangkis rumor skandal di pulaunya itu. Dan ini adalah bukti bahwa permainan intelijen ini, baik itu harta, reputasi, siapapun, itu bisa dijadikan alat untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar. So, pertanyaan krusial kita, apa sih hubungan semua ini, skandal ini dengan Palestina? Yang kalau kita lihat, sebenarnya ini sangat masuk di akal kalau kita melihat siapa orang-orang di belakangnya. Jadi ada korelasinya. Meskipun secara resmi tidak ada pengakuan di atas kertas, banyak peneliti dan mantan orang dalam intelijen itu menunjukkan hal yang sama, bagaimana Jeffrey Epstein ini bukan pemain tunggal. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel yang juga mantan bos intelijen. Ditambah lagi partner kerjanya Epstein itu yang bernama Ghislaine Maxwell. Dia adalah anak dari Robert Maxwell. Jadi bapaknya yang bernama Robert Maxwell itu dia adalah sosok yang dikenal dunia sebagai mata-mata legendaris Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah pola yang jelas bahwa dukungan buta yang dilakukan oleh para pemimpin dunia terhadap Zionisme di panggung internasional itu ternyata punya sisi gelap. Kenapa mereka seolah kehilangan nurani saat melihat penindasan di Palestina? Jawabannya bisa jadi karena mereka sedang disandra. Dan di dunia politik gelap, kebijakan seorang pemimpin seringkali tidak ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh rasa takut karena rahasia pribadinya dipegang oleh pihak lain. Ya, inilah yang menjelaskan mengapa pembelaan terhadap kemanusiaan di Palestina seringkali mandek di tangan para pengambil kebijakan. Atau mungkin teman-teman juga melihat apakah ini terjadi di Konoha, ya. Dan dari sini kita bisa melihat wajah asli peradaban barat, teman-teman. Dan peta siapa sebenarnya musuh Islam. Kita harus sadar musuh itu nggak cuma datang pakai tank,
datang pakai pesawat ke Gaza atau pesawat tempur yang mereka terbangkan ke negeri-negeri kaum muslimin untuk ngebom kita. Mereka juga main dengan begitu cantik, dengan begitu apik lewat operasi-operasi senyap, operasi intelijen yang menyusup sampai ke ruang, ke level ring 1 di lingkaran kekuasaan di negeri-negeri kita. Misalnya di negeri-negeri kaum muslimin contohnya. Lihat saja bagaimana kelompok seperti yang disebut namanya Chabad Lubavitch itu bisa punya pengaruh besar lewat orang dalam seperti Jared Kushner. Nah, pola ini juga dipakai untuk menjebak dunia muslim. Nah, ini kita lihat. Caranya itu super halus banget. Mereka itu akan membidik anak-anak muda yang mereka lihat, oh ini potensial, punya bakat jadi pemimpin. Mereka akan diundang lewat beasiswa atau program-program yang menarik interest mereka. Diajak mereka ke forum-forum internasional yang kelihatan bergengsi, atau mereka akan dikenalkan dengan gaya hidup mewah yang serba kebarat-baratan, dan tanpa mereka sadari mereka tercabut akar keislamannya itu secara perlahan, dan mereka itu nggak sadar kalau sedang digiring masuk ke dalam jebakan hutang budi atau bahkan perangkap moral yang seperti kita ceritakan tadi di awal. And finally, atau pada akhirnya, saat mereka jadi pemimpin nanti, mereka tidak lagi berdiri membela umat, tapi justru menjadi pion yang patuh karena mereka sudah tersandra oleh kenyamanan. Mereka sudah dipegang kartu asnya, aibnya sudah dipegang yang mereka buat sendiri. Akhirnya lahirlah generasi pemimpin dunia Islam yang wajahnya memang mirip kita, tapi loyalitasnya mirip orang lain. Jadi kalau nanti ada tokoh muslim yang terseret skandal seperti yang kita narasikan ini, maka jangan salahkan agamanya. Ini justru bukti kalau mereka sudah berhasil di brainwash, dicuci otaknya, atau dicabut dari akar moralitas Islamnya. Atau yang biasa kita bahasakan bahwa biarkan mereka Islam tapi pemikirannya sudah pemikiran di luar Islam. Akhirnya mereka terjebak karena mereka sendiri yang memilih gaya hidup bebas ala barat yang memang terlihat menggiurkan, tapi itu menjadi jebakan. Dan mereka ini adalah hasil dari sistem jebakan yang begitu rapi dan mematikan yang sengaja diciptakan supaya kebijakan mereka itu selalu aman dan gak pernah mengganggu kepentingan para penindas yang ada di Palestina, yang merampas tanah di Palestina. Di lain sisi kita melihat bahwa case Epstein ini itu sebenarnya adalah lonceng kematian buat narasi hebat peradaban barat yang katanya paling menjunjung martabat manusia dan paling human rights ya, paling membela tentang hak-hak perempuan, anak-anak gitu. Tapi coba Anda pikir kalau sistem politik dunia itu bisa disandra cuman gara-gara rekaman video asusila, berarti fondasi peradaban itu sudah keropos total. Peradaban yang hukumnya itu bisa disetir, dikendalikan pakai ancaman aib itu nggak pernah bisa tegak untuk membela keadilan. Dan disinilah kita lihat bagaimana Islam hadir. Bukan cuma Islam sebagai urusan ibadah pribadi, tapi sebagai solusi nyata untuk krisis kepemimpinan dunia dan tatanan global yang gagal pada saat ini. Coba Anda pikirkan dan lihat secara seksama bagaimana Islam sebenarnya menutup rapat celah pemerasan itu dengan satu standar moral yang gak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Hukum Tuhan. Itu yang biasanya kita sebut sebagai syariat, yang ditolak bahkan oleh orang Islam sendiri yang sudah di brainwash isi kepalanya. Dan kepemimpinan dalam Islam itu pada dasarnya adalah amanah, yang tanggung jawabnya itu 2 dimensi. Gak seperti dengan sistem barat 1 dimensi doang di dunia. Tapi kalau sistem Islam itu sampai ke akhirat, dan seorang pemimpin yang benar-benar berpegang pada Islam itu tidak akan bisa dibeli dengan harta, apalagi diancam dengan hal-hal yang seperti kita ceritakan. Nah sekarang sudah azan, saya sedikit closing bahwa kenapa kita bisa katakan bahwa para pemimpin itu nggak bisa diancam kalau mereka punya keimanan. Karena kemuliaannya, izzahnya itu datang dari kepatuhannya kepada Tuhannya, bukan pada pengakuan manusia yang mudah sekali untuk dimanipulasi. Mereka tidak cari perhatian dunia, tapi mereka cari perhatian pada Robnya, kepada penciptanya, yang secara keimanannya mereka sadari bahwa Tuhan itu maha mengetahui segala sesuatunya, bahkan yang ada dalam hati mereka paling dalam. So, saya Budi Karabani, sekian untuk siaran radio kita kali ini. Jangan lupa subscribe di channel kita, bagikan video ini, dan ya mungkin video kita banyak yang kena shadow ban atau tidak
tershare dengan baik, viewsnya kecil, dan teman-teman bisa bantu untuk share supaya narasi-narasi kita bisa terangkat kembali. So jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah pembatas kita dengan kekufuran. Saya Budi Karabani, barakallahu fikum.